Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imron. NIM saya 28920 510. Prodi saya Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Pancasakti Bekasi, mata kuliah Kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Darmenis SEMM. Kali ini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip kewirausahaan. Menurut Robert D. Hisrich dan kawan-kawan, mengelompokkan prinsip-prinsip wirausaha menjadi 5 yang disebut juga dengan prinsip efektuasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, prinsip tindakan yang didorong oleh keinginan. Ini adalah sebuah prinsip tindakan yang didorong oleh keinginan, means driven, berlawanan dengan yang didorong oleh tujuan, goal driven. Penekanan di sini adalah menciptakan suatu hal baru dengan cara yang ada daripada menemukan cara untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya ada prinsip risiko yang dapat ditanggung. Prinsip ini menetapkan komitmen di awal terhadap kesediaan seseorang untuk menanggung kerugian daripada berinvestasi dengan mengkalkulasikan imbal hasil yang diharapkan dari suatu proyek. Selanjutnya ada prinsip burung di tangan. Prinsip ini melibatkan negosiasi dengan setiap dan seluruh pihak yang berkepentingan bersedia menerima komitmen untuk proyek tanpa mengkhawatirkan biaya-biaya peluang atau mengelaborasi analisis persaingan. Selanjutnya ada prinsip limon. Prinsip ini menyarankan agar mengakui dan menyelaraskan tindakan berkelanjutan untuk mengendalikan kejutan-kejutan daripada menghindarinya, mengatasi atau beradaptasi dengan hal tersebut. Selanjutnya ada prinsip pilot dalam pesawat. Prinsip ini menyarankan agar mengandalkan dan bekerja dengan orang yang menjadi pemandu utama peluang dan tidak membatasi upaya wirausaha untuk mengeksploitasi faktor-faktor yang berada di luar kendali individu. Selanjutnya ada prinsip 13. Basrowi mengelompokkan prinsip-prinsip dalam berwirausaha menjadi 13, yaitu yang pertama, jangan takut gagal. Yang kedua, penuh semangat. Yang ketiga, kreatif dan inovatif. Yang keempat, bertindak dengan penuh perhitungan dalam mengambil risiko. Yang kelima, sabar, ulet dan tekun. Dan yang keenam, harus optimis. Ketujuh, ambisius. Kedelapan, pantang menyerah atau jangan putus asa. Kesembilan, peka terhadap pasar atau dapat membaca peluang pasar. Yang kesepuluh, berbisnis dengan standar etika. Yang kesebelas, mandiri. Yang kedua belas, jujur. Yang ketiga belas, peduli lingkungan. Selanjutnya ada kiat-kiat sukses berwirausaha. Sukses berwirausaha tidak terlepas dari pemikiran kreatif dan inovatif dari seorang wirausahaan itu sendiri. Kreativitas tidak begitu saja terjadi dalam organisasi. Seorang wirausahawan harus membuat lingkungan yang dapat menyuburkan kreativitas baik bagi dirinya sendiri maupun bagi karyawannya. Selanjutnya, kiat-kiat sukses berwirausaha yang difokuskan pada upaya-upaya merangsang kreativitas seseorang wirausahaan dirumuskan oleh Thomas Zimmerer dan kawan-kawan sebagai berikut. Yang pertama, masukkan kreativitas sebagai nilai inti perusahaan. Yang kedua, merangkul keragaman. Yang ketiga, mengharapkan kreativitas. Yang keempat, mengharapkan dan memberi ruang pada kegagalan. Dan yang kelima, mendorong rasa ingin tahu. Yang keenam, melakukan perubahan tata ruang secara periodik. Yang ketujuh, memandang masalah sebagai tantangan. Yang kedelapan, memberikan pelatihan kreativitas. Yang kesembilan, memberikan dukungan. Yang kesepuluh, mengembangkan prosedur untuk menangkap ide-ide. Yang kesebelas, berbicara dengan pelanggan. Yang kedua belas, mencari tahu kegunaan produk atau jasa perusahaan di pasar lainnya. Yang ketiga belas, memberikan penghargaan atas kreativitas. Dan yang keempat belas, memberi contoh perilaku kreatif. Selanjutnya, Basrowi juga mengemukakan kiat-kiat sukses berwirausaha yang biasa dijadikan acuan bagi orang yang baru mulai berwirausaha agar usaha dijalankan berhasil, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketekunan. Yang kedua, berani mengambil risiko. Yang ketiga, terampil dan tidak putus asa. Yang keempat, berdoa. Yang kelima, berani berubah. Yang keenam, pandai mengelola. Yang ketujuh, segar dan pintar. Yang kedelapan, kemauan terus belajar. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.